Halo teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Bu Kinan juga di sini dalam keadaan sehat. Bu Kinan sudah siap mendoakan teman-teman dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menjawab salam Bu Kinan. Bu Kinan hari ini siap membacakan buku cerita lagi. Teman-teman sudah siap? Kita berdoa bersama-sama dulu ya. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, Bu Kinan sudah siap bawa bukunya nih. Ada buku apa ya? Teteret. Judulnya adalah Mengenal Allah. Siapa ya teman-teman Allah itu? Allah itu siapa teman-teman? Teman-teman apakah tahu? Apakah tahu Allah ada di mana? Kita lihat sama-sama ya bukunya ya. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari, ketika kita membuka jendela, kita akan melihat banyak burung-burung mulai berkicau, kupu-kupu terbang dengan riang, awan putih muncul dari balik matahari. Siapa yang menciptakan semua ini? Setiap hari kita makan makanan yang lezat. Kita juga minum air yang menyegarkan. Kita juga pakai pakaian yang indah untuk menutup aurat. Siapa yang memberi semua itu ya teman-teman? Teman-teman ada yang tahu? Lihat ya. Ketika pagi hari terbit matahari dari sebelah timur. Menjelang malam hari, matahari tenggelam di sebelah mana teman-teman? Di sebelah barat ya, betul. Kemudian lalu muncul bulan dan bintang yang sangat indah. Siapakah yang mengatur semua itu ya teman-teman? Seperti tema bulan ini kita melihat mengenal tentang benda-benda langit ya. Iya, ada siapa ini? Ya, dialah Allah, Rob kita semua atau Tuhan kita semua, yang telah menciptakan, memberi rizki dan mengatur seluruh alam. Masya Allah ya teman-teman. Allah itu maha kuasa. Allah mempunyai banyak nama-nama yang indah. Ada yang Allah sebutkan dalam kitabnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Ada juga yang Allah ajarkan kepada makhluknya. Ada pula yang Allah simpan di sisinya teman-teman. Nah, Allah mengajarkan 99 nama kepada kita semua. Melalui siapa ya? Melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita memahami dan beramal dengan nama-nama tersebut, kita akan masuk surga teman-teman. Siapa yang mau masuk surga? Lihat, Allah mempunyai nama Ar-Rahman. Seperti nama kelompok di TK Askia ya teman-teman. Ar-Rahman itu artinya kasih sayang. Dan kasih sayang Allah itu sangat luas di dunia ini.
Allah juga mempunyai nama Ar-Rahim. Artinya, Allah akan memberi kasih sayang di akhirat nantinya hanya untuk orang-orang yang beriman. Allah Maha mendengar, akan tetapi Allah mendengar tidak sama seperti kita mendengar. Kita tidak bisa mendengar suara yang sangat pelan ya teman-teman. Kita juga tidak dapat mendengar suara orang yang berbicara di balik tembok. Berbeda dengan Allah. Allah itu bisa mendengar suara pelan dan suara keras. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Allah itu Maha mendengar, teman-teman. Setiap kali kita berbicara, Allah pasti mendengarnya. Oleh karena itu, kita harus berkata yang baik, jujur, dan sopan. Kita tidak boleh berbohong, teman-teman, apalagi berkata kotor, karena Allah pasti mendengar setiap perkataan kita. Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Sehelai daun yang gugur pun Allah mengetahuinya. Allah juga mengetahui setiap perbuatan kita. Allah akan memberi pahala dan balasan surga jika kita berbuat baik. Sebaliknya, jika kita akan mendapat dosa atau hukuman, kita akan mendapat dosa atau hukuman jika kita berbuat buruk atau kurang baik, teman-teman. Allah Maha melihat. Allah melihat sesuai dengan kebesarannya. Tidak sama seperti penglihatan kita. Penglihatan kita sangat terbatas, berbeda dengan penglihatan Allah. Ketika kita melihat sebuah rumah, kita hanya bisa melihat bagian yang terlihat saja. Bagaimana dengan Allah ya teman-teman? Allah mengetahui semua apa yang ada di dalam rumah tersebut. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Masya Allah ya teman-teman, karena Allah itu Maha melihat. Lalu, di manakah Allah? Kok kita tidak dapat melihat Allah ya? Iya, kita memang tidak bisa melihat Allah di dunia. Allah berada di atas arsy, yang di atas langit. Di atas langit ketujuh, teman-teman. Allah bersemayam di atas arsy. Nanti orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah di akhirat. Melihat wajah Allah merupakan nikmat yang Allah tambahkan bagi penduduk surga. Oleh sebab itu, kita harus menyembah Allah saja jika kita ingin melihat Allah. Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Arsy dipikul oleh 8 malaikat yang sangat besar. Jarak antara daun telinga dan bahu malaikat pemikul arsy ini sejauh 700 tahun perjalanan. Subhanallah, betapa besar malaikat pemikul arsy ini ya teman-teman. Apa ya hal yang paling disukai sama Allah? Allah paling suka jika kita hanya
beribadah kepadanya saja. Sebab memang Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah menciptakan manusia, menciptakan jin itu untuk beribadah kepada Allah. Para nabi dan rasul juga diutus agar menyuruh jin dan manusia beribadah hanya kepada Allah. Mereka menyuruh untuk menyembah kepada Allah saja, ya, tidak boleh menyembah kepada yang lain. Iya, Allah suka jika kita berdoa hanya kepadanya. Allah suka jika kita hanya meminta kepadanya. Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Hanya Allah yang dapat mengabulkan doa kita. Siapa teman-teman yang rajin berdoa sama Allah? Sebaliknya, Allah tidak suka jika kita beribadah kepada selain Allah. Beribadah bukan kepada Allah, itulah yang dinamakan perbuatan syirik. Atau meminta kepada selain Allah itu termasuk perbuatan syirik, ya teman-teman. Allah juga tidak suka orang yang beribadah kepada Allah akan tetapi juga beribadah kepada sesembahan selain Allah. Perbuatan itu juga termasuk syirik, teman-teman. Misalnya menyembah patung seperti pada zaman Nabi Ibrahim, itu juga termasuk perbuatan syirik, ya teman-teman. Syirik merupakan dosa yang paling besar. Syirik berarti beribadah kepada selain Allah. Padahal Allah yang menciptakan kita. Allah juga yang telah memberi kita rezeki. Nah, syirik ini sangat berbahaya, teman-teman. Dosa syirik berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Dosa syirik tidak diampuni Allah, kecuali pelaku syirik itu memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Mari kita ingat kisah tentang kaum Saba. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah matahari. Kemudian burung hudhud tidak suka kepada perbuatan mereka. Akhirnya burung hudhud memberitahu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian mengajak kaum Saba untuk beribadah kepada Allah saja, karena itulah yang Allah inginkan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah. Dan semoga Allah memberikan balasan pahala dan surga bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah, ceritanya sudah selesai. Ya teman-teman, ceritanya sudah selesai. Bagaimana teman-teman? Kita sudah mengenal Allah lebih dekat ya. Ada 99 nama Allah. Dan ada yang beberapa nama Allah sudah sering kita hafalkan ya di sekolah. Makasih teman-teman sudah siap menyimak cerita dari Bu Kinan. Bu Kinan mohon maaf jika membuat teman-teman kurang nyaman. Kita saling memaafkan karena kita saling menyayangi. Bu Kinan siap berdoa dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bu Kinan siap mendoakan teman-teman dengan mengucapkan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.